Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Muhammad Nopal dari kelas 12 IPS akan membuat video pembelajaran tentang sejarah wajib Indonesia. Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin menuju demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin terjadi ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah terpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dipegang oleh Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 1965. Sejak berakhirnya pemilu pada 1955, Soekarno menunjukkan gejala ketidaksenangannya pada partai politik. Latar belakang terbentuknya sistem pemerintahan terpimpin adalah ketidakmampuan konstituante dalam menyusun UUD baru. Berikut adalah alasan konstituante gagal membuat UUD baru. Satu, perbedaan antara anggota konstituante mengenai dasar negara. Partai Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara Partai Non-Islam menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, para anggota dewan lebih mempentingkan golongannya. Tiga, faktor dwi-fungsi ABRI. Empat, dicetuskannya konsep si presiden keinginan Soekarno membentuk demokrasi terpimpin. Karena kegagalan konstituante tersebut, akhirnya presiden menerbitkan dekret presiden pada 5 Juli 1959, tonggak awal demokrasi terpimpin. Dekret presiden 5 Juli 1959 berisi pembubaran Dewan Konstituante, berlalu kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUD 1945, pembentukan MPRS dan DPAS. Peta kekuatan politik nasional. Demokrasi terpimpin menjadi pembalikan proses politik yang berjalan di masa demokrasi parlementer. Kekuatan politik demokrasi terpimpin mengalami pasang surut kekuatan politik demokrasi terpimpin antara tahun 1960 hingga 1965. Seluruh kekuasaan negara dipegang penuh oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menjalankan tugasnya dengan didampingi Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting yang terangkum dalam manifesto politik, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, Sosialisme Indonesia, yang ketiga, Demokrasi Terpimpin, yang keempat, Ekonomi Terpimpin, yang kelima, Kepribadian Indonesia. PKI memanfaatkan ajaran Nasakom sehingga berhasil mendapatkan tempat dalam konstelasi politik Indonesia, bahkan saat Presiden Soekarno membubarkan beberapa partai politik terlibat dalam pemberontakan. PKI berhasil terhindar dari pembubaran tersebut. Angkatan Darat yang mengetahui kedekatan PKI dengan Presiden Soekarno mengerahkan berbagai cara untuk menghambat pergerakan PKI. Pimpinan Angkatan Darat mengeluarkan perintah untuk menangkap DN Aidit dan melarang terbitan surat kabar harian rakyat. Pembesaran Irian Barat sejak 1954. Tiap tahun, persoalan Irian Barat berulang-ulang dimasukkan ke acara sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah mendapat respon positif karena berbagai upaya diplomasi tidak berhasil. Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk bersikap keras terhadap Belanda lewat beberapa cara. 1. Membubarkan Uni Indonesia Belanda. 2. Memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak. 3. Membentuk Provinsi Irian Barat. Konfrontasi terus dilakukan pemerintahan Indonesia terhadap Belanda. Puncaknya terjadi saat Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Berikut isi Trikora. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan tanah air dan bangsa. Konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dan Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Singapura. Namun rencana tersebut mendapatkan tentangan dari Filipina dan Indonesia. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Untuk meredakan ketegangan tersebut, maka diadakan konferensi Mapilindo dari Filipina 31 Juli hingga 5 Agustus 1963.
Konferensi Mapilindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintah tersebut bersetuju untuk meminta Sekjen PBB melakukan pendekatan terhadap persoalan ini sehingga dapat diketahui keinginan rakyat di daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia. Karena dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, langkah menunjang perkembangan ekonomi demokrasi terpimpin adalah 1. Pembentukan Dewan Perancangan Nasional atau Dapernas, devaluasi mata uang rupiah, dan deklarasi ekonomi. Deklarasi tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi. Di Jakarta, deklarasi ekonomi merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Meningkat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pada bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang bersifat politis. Akibatnya, ekonomi makin terpuruk, harga barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang 100.000 uang lama digantikan dengan 1 rupiah uang baru. Thank you. Terima kasih atas waktunya. Demikian dari saya Muhammad Noval, kelas 12 IPS.